Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami yang semoga dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah malam ini kembali Allah kumpulkan kita dalam majelis ilmu yang insya Allah kita akan mentadaburi dua sosok mulia dalam sejarah Islam yang saya kasih judul mengambil pelajaran atau belajar dari dua Umar. Tentu ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan cicit beliau yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sebenarnya materi saya yang insya Allah akan menjadi kajian rutin kita bersama saya itu membahas satu kitab yang hari ini sedang menjadi kajian di banyak tempat di Jawa Tengah, yaitu kajian kitab tadabbur bacaan sholat. Jadi kita bergerak dalam sholat bukan hanya sebatas gerakan saja, tetapi memahami makna-makna yang terkandung dalam gerakan-gerakan itu. Tetapi karena kitabnya belum sampai, jadi sementara saya membahas pembahasan ini, yaitu belajar dari dua Umar. Kenapa dua Umar? Karena dua sosok ini menjadi salah satu peristiwa sejarah yang luar biasa bisa kita petik pelajaran. Karena dalam sejarah bisa kita ambil pelajaran ketika kita menjadi seorang guru misalnya, atau ketika kita menjadi seorang ayah, atau ketika kita menjadi seorang bahkan kepala negara begitu. Sehingga banyak hal yang bisa kita petik dari situ. Kita tahu sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah yang terkenal di kalangan para sahabat sebagai sosok yang kuat, pemberani, dan wataknya keras. Bahkan saat menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu kejayaan Islam terus meluas di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Bahkan mulai dari Persia sampai ke Afrika Utara itu berhasil ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan atas jasanya kalender Hijriah yang kita gunakan hari ini itu ditetapkan sebagai kalender resmi negara. Berarti pada masa Abu Bakar belum ada penanggalan Hijriah sebagai penanggalan resmi negara, apalagi pada masa Rasulullah SAW. Padahal Umar bin Khattab menjadi khalifah itu kurang lebih tahun 12 atau 13 Hijriah. Berarti sudah berlalu 12 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Barulah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ditetapkan bahwa Hijriah dijadikan sebagai penanggalan resmi sebuah negara atau negara Islam saat itu. Ini jasa beliau. Bahkan di masa beliau pula lah muncul kebijakan tunjangan bagi orang-orang miskin. Imam digaji, muadzin digaji, itu pada masa Umar bin Khattab. Dan banyak lagi fakta sejarah yang membuktikan bahwa peran Umar bin Khattab atau kelembutan Umar bin Khattab itu ternyata ada di balik karakter keras dan karakter kuat yang selama ini kita kenal gitu. Jadi tidak boleh dilupakan Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh dilupakan bahwa selain kita mengenal Umar bin Khattab sebagai sosok yang tegas, kuat, bahkan berwatak keras, tetapi ternyata banyak sekali kelembutan-kelembutan
terutama nanti akan kita lihat bagaimana kelembutan Umar bin Khattab pada saat beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Makanya saat Rasulullah SAW hidup, itu Umar sudah sekeras itu, Pak. Kalau kita boleh membayangkan, saat Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar itu juga sudah keras. Nah sekarang Umar menjadi pucuk kepemimpinan, nggak ada lagi orang-orang yang bisa di sekitarnya yang bisa menghalangi beliau. Makanya saat Umar menjadi khalifah, banyak sekali para sahabat yang khawatir nanti Umar menjadi sosok pemimpin yang otoriter. Tapi apakah begitu? Kita lihat nanti fakta sejarahnya seperti apa. Yang menarik saat itu adalah Umar bin Khattab, banyak sahabat yang khawatir beliau akan menjadi sosok yang otoriter. Beliau mengatakan begini, Alhamdulillahilladzi mala'a qulubahum khaufan minni wa mala'a qalbi rahmatan bihim. Segala puji bagi Allah yang memenuhi hati para masyarakat saat itu dengan rasa takut kepadaku dan memenuhi hatiku dengan kasih sayang kepada mereka. Ini luar biasa nih, Pak. Rakyatnya takut kepada Umar, tetapi Umar menjadi sosok yang penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Karena memang sejarah membuktikan bahwa kerasnya Umar ini adalah terhadap kezaliman, terhadap musuh. Beliau sangat keras. Tetapi ketika beliau berhadapan dengan rakyatnya, beliau menjadi sosok yang sangat luar biasa lembut. Nah, ini yang perlu kita pelajari, Pak. Kadang kita kebalik, sama musuh kita lemah lembut, sama kawan sendiri kita keras bukan main, sama rakyat sendiri kita keras bukan main. Berarti kebalikannya ini. Umar bin Khattab menjadi sosok yang sangat keras terhadap musuh-musuhnya, menjadi keras, sangat keras terhadap orang-orang yang zalim saat itu, tetapi terhadap rakyat beliau sangat luar biasa. Karena inilah yang menjadi Umar bin Khattab menjadi salah satu sosok pemimpin idaman sepanjang sejarah dan peradaban Islam. Orang-orang lemah beliau ayomi, orang-orang miskin beliau santuni. Dan ini sebagai pengamalan dari hadis Rasulullah SAW, innamatun soruna bidu'afaikum. Walaupun para ahli hadis masih berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini, tetapi inamatun soruna bidu'afaikum, kalau kita lihat bagaimana para ahli hadis mensyarah hadis ini, inama tumakkanuna minal intifa bima akhrajna lakum wa tu'anuna ala aduikum wa yudfa ankumul bala wal adha. Jadi terkadang sebuah musibah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita yang soleh, tapi terkadang karena banyaknya orang-orang lemah di sekitar kita. Terkadang kemenangan yang dimiliki oleh kaum muslimin bukan karena kekuatan yang dimiliki, tetapi bisa jadi karena banyaknya orang-orang lemah di situ. Karena kalau orang miskin, orang lemah itu mereka khusyuk, lebih khusyuk doanya daripada kita. Lebih tawaduk mereka karena ikatan mereka dengan dunia tidak sekuat kita. Ketergantungan mereka terhadap dunia tidak setergantung kita. Makanya ada semacam bisa kita ambil juga pelajaran dari inamatun soruna bidu'afaikum. Anna du'afa asyadu ikhlasan fid du'a. Karena orang-orang dhaif, orang-orang lemah itu terkadang lebih kuat dan lebih ikhlas doanya daripada kita. Wa aktsaru khudu'an fil ibadah, lebih tenang, lebih khudu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li jala'i qulubihim an ta'alluq bi zukhrufid dunya. Karena tidak terikat hatinya terhadap dunia sebagaimana terikatnya kita dengan dunia hari ini. Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan menjadi khalifah, dan kita lihat di dalam fakta sejarah banyak sekali bentuk kelembutan-kelembutan yang dimiliki oleh sosok yang mungkin selama ini kita kenal sebagai sosok yang keras, sebagai sosok yang tegas. Ini saya akan coba sampaikan beberapa contoh di dalam sejarah Umar bin Khattab selama 10 tahun 6 bulan beliau menjabat sebagai seorang khalifah. Apa saja kelembutan-kelembutan beliau? Yang pertama, kelembutan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, yaitu pada suatu hari tiba-tiba di pasar
Umar bin Khattab tiba-tiba berteriak, "Labaika ya labaik, labaika ya labaik." Ini sebuah ungkapan bahwa Umar saat itu merasa terpanggil. Kemudian para sahabat yang lain bertanya-tanya, ini ada apa ini? Lalu dapatlah informasi bahwa Umar radhiyallahu anhu baru mendapatkan sepucuk surat dari pasukan yang dikirimkan oleh Umar untuk menaklukkan sebuah negeri. Jadi ceritanya Umar mengirim pasukan. Pasukan ini tiba-tiba sampai di suatu lembah yang terhalang oleh sungai. Mereka tidak bisa menyeberang karena tidak ada jembatan, dan tidak berani lewat karena mereka tidak tahu berapa dalam ukuran sungai itu. Tiba-tiba di antara pasukan itu ada seorang kakek tua yang disuruh untuk masuk ke dalam sungai untuk mengecek berapa kedalaman sungai itu. Dan qadarullah, kakek ini tenggelam. Dan sebelum tenggelam, kakek ini mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab." Ini tradisi, Pak. Biasanya kalau orang dalam kondisi kepepet, dalam kondisi membutuhkan pertolongan, yang dia panggil adalah pemimpinnya. Ini contoh pemimpin yang baik. Nah, coba kita hari inilah, ketika kita butuh sesuatu dalam kondisi terdesak, ini yang dipanggil siapa ini? Pemimpin kita atau bukan? Kalau bukan, berarti tidak seperti Umar bin Khattab, di mana beliau memang sosok orang yang dirindukan oleh masyarakatnya. Sampai singkat cerita, pasukan ini berhasil memenangkan sebuah peperangan dan pulang ke Madinah dengan membawa ghanimah yang sangat banyak. Tiba-tiba Umar datang menemui pasukan itu dan mengatakan, "Di mana orang tua yang sudah kalian bunuh?" Kaget, Pak. Maka pasukan mengatakan, "Kami sebenarnya nggak niat membunuh." Tapi apa kata Umar bin Khattab ketika mendengar mereka? "Tapi Umar, walaupun demikian, lihatlah, kami membawa banyak sekali ghanimah." Kata Umar, "Sungguh nyawa seorang mukmin jauh lebih saya sukai daripada seluruh harta ghanimah yang kalian bawa." Begitu Umar bin Khattab, Pak. Jadi tidak mungkin beliau itu mengorbankan rakyatnya demi kepentingan pribadi atau bahkan untuk kepentingan negaranya. Dia tidak ingin nyawa, darah, harta kaum muslimin tumpah secara sia-sia. Makanya begitu luar biasa Umar bin Khattab ketika memarahi pasukannya yang dengan sebegitu sembrono memerintahkan seorang tua untuk masuk ke dalam sungai yang dia tidak tahu berapa dalamnya sungai tersebut. Nah, ini satu contoh, ikhwan fillah asadukumullah, betapa lembutnya Umar bin Khattab di balik karakter tegas yang selama ini kita kenal. Yang kedua, kelembutan Umar bin Khattab yang kedua saya ambil dari riwayat Bukhari. Jadi suatu ketika ada seorang wanita tua menemui Umar di pasar. Lalu wanita tua ini mengaku bahwa ia adalah mantan istri seorang sahabat yang dulu sahabat ini ikut perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah, kita tahu bahwa ini adalah salah satu gencatan senjata antara Rasulullah, kaum muslimin dengan orang-orang musyrik Mekah. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang jelas wanita ini adalah mantan istri dari seorang sahabat yang mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Setelah suaminya meninggal, ia harus mengurusi anak-anaknya, sedangkan harta dia tidak punya. Maka saat itu Umar memberikan beberapa bahan makanan dan begitu banyak sampai-sampai orang-orang yang berada di sekitar Umar bin Khattab bertanya-tanya, "Wahai Umar, kamu kok ngasihnya kebanyakan ini?" Apa kata Umar? "Wahai sahabat-sahabatku, sungguh Islam yang bisa kita nikmati hari ini itu salah satu hasil yang diberikan dari pengorbanan mereka yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Kita hari ini sedang tinggal menikmati hasilnya saja. Bukankah kita hari ini bisa merasakan Islam? Salah satunya karena adanya Ja'far
bin Abdul Muthalib yang tangan kanan dan kirinya terputus dalam memegang panji Islam saat itu, hingga akhirnya kedua lengan atasnya mendekap panji Islam dan akhirnya beliau terbunuh dalam perang Mu'tah, sampai akhirnya beliau dijuluki Ja'far At-Thayyar karena perjuangan itu. Bukankah Islam yang bisa kita nikmati hari ini karena perjuangan Abdullah bin Rawahah yang juga syahid di perang Mu'tah? Bukankah kenikmatan Islam yang kita nikmati hari ini juga hasil salah satunya adalah pengorbanan paman Rasulullah SAW di perang Uhud, Hamzah. Jadi kata Umar bin Khattab saat itu, kita hari ini hanya sedang menikmati hasilnya, tetapi mereka lah yang telah mengorbankan untuk memperjuangkan Islam sampai titik ini, sehingga makanan itu diberikan penghargaan kepada janda-janda yang suaminya adalah orang-orang yang memeluk Islam di awal-awal. Kemudian di tengah-tengah itu ada seorang wanita yang tiba-tiba, Bapak Ibu sekalian, luar biasanya. Kita lihat beberapa waktu lalu ada seorang ibu di Makassar yang bayi yang sedang ia kandung itu meninggal gara-gara telat penanganannya karena ia tak mampu membayar PCR, sehingga dia harus mencari kesana kesini PCR yang murah atau PCR yang gratis agar dia bisa dilayani untuk pemeriksaan janinnya. Tetapi qadarullah, bayi tersebut meninggal karena terlambat ditolong, dan qadarullahnya juga janin yang jenazah atau mayat bayi yang sedang ia kandung tidak bisa segera dikeluarkan karena juga masih menunggu hasil PCR dari si ibu. Ini fenomena hari ini memang agak delima Pak, dilematis kita hari ini. Di satu sisi memang protokol kesehatan harus diperketat, tapi di satu sisi kita harus mengorbankan sisi kemanusiaan seperti kasus ibu yang di Makassar ini. Nah, Umar bin Khattab saat itu kalau kita lihat dalam satu malam beliau berjalan di sebuah wilayahnya namanya Awali. Awali ini kalau dari Masjid Nabawi keluar ke arah Baqi, kemudian ke arah keluar lagi, di situ adalah tempat bekerjanya para budak. Setiap hari Sabtu Umar ini selalu menjenguk atau mendatangi tempat ini, Awali ini, untuk apa? Sekedar mengecek. Bukan untuk mengecek apakah budak ini kerja atau tidak, tetapi untuk mengecek apakah budak ini diberi pekerjaan melebihi batas kemampuannya atau tidak. Kalau melebihi batas kemampuannya, maka tuannya yang akan dipanggil oleh Umar bin Khattab. Sebegitu luar biasanya Umar menyempatkan waktu untuk memastikan tidak ada yang terdolimi dari rakyatnya. Bahkan dalam satu malam beliau sempat mengganti kebijakan negara karena tangisan seorang bayi, Pak. Jadi Umar ini punya kebijakan begini. Beliau punya kebijakan kalau ada orang miskin maka disantuni. Saat itu kebijakannya berbunyi, dan bayi yang sudah disapih juga disantunin. Syaratnya sudah disapih, berarti kurang lebih 2 tahun. Di malam hari tiba-tiba ada bayi yang nangis. Kemudian Umar datang. Ibu ini tidak tahu kalau yang datang adalah Umar bin Khattab. Maka ibu ini mengumpat, memarahi, mengkritik kebijakan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Bu, negara sebenarnya sudah ngasih subsidi untuk ibu, dan negara juga akan memberikan subsidi untuk anak ibu kalau dengan syarat anak ibu sudah disapih." Gara-gara itu akhirnya banyak bayi yang dipaksa disapih sebelum waktunya. Demi apa? Demi mendapatkan subsidi negara. Akhirnya malam itu Umar bin Khattab segera merubah kebijakannya. Besoknya Umar umumkan seluruh bayi sejak lahir dapat bantuan dari negara 100 dirham. 100 dirham saat itu berarti 10 dinar.
10 dinar hari ini per dinarnya kurang lebih 4 juta sampai 4.500.000. Berarti saat itu setiap bayi yang baru lahir dapat santunan dari negara 45 juta rupiah. Itu dalam satu malam itu. Gara-gara apa? Gara-gara tangisan seorang bayi, gara-gara kebijakannya yang selama ini mengatakan bahwa bayi yang dapat santunan hanya bayi yang sudah disapih, sehingga orang berlomba-lomba untuk menyapih bayinya sebelum waktunya, sehingga bayi terus menangis. Karena itulah akhirnya Umar segera merubah kebijakannya. Ini pelajaran luar biasa betapa dibalik keras, tegas Umar bin Khattab, tetapi di situ ada kelembutan-kelembutan, terutama ketika beliau memimpin. Jadi kalau kita bisa menjadi qadarullah, nanti antum-antum yang hari ini menjadi jamaah Masjid Jami, Allah izinkan suatu saat qadarullah di atas pundak antum dibebani amanah kepemimpinan, maka potretlah salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab, di mana beliau di balik sifatnya yang keras, di balik ketegasan beliau, ternyata kelembutan beliau luar biasa. Ikhwani arsadukumullah, masih ada satu lagi kelembutan Umar bin Khattab saat beliau menanyakan kepada Hafsah. Hafsah ini anak beliau yang juga dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau bertanya, berapa bulan seorang wanita kuat untuk menahan berpisah dengan suaminya? Saat itu jawaban Hafsah berapa? 4 bulan. Dan ini bukan hanya sebatas jawaban seorang putri Umar bin Khattab, tetapi ini adalah jawaban dari Amirul Mukminin, dari Ummahatul Mukminin maksud saya. Jawaban dari Ummahatul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Sehingga karena jawaban Hafsah radhiyallahu anha 4 bulan, maka 4 bulan ini dijadikan sebagai standar Rasulullah, standar Umar bin Khattab untuk merotasi pasukannya dalam peperangan. 4 bulan harus pulang, dikirim pasukan yang lainnya. 4 bulan pulang, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang jadi pertanyaan begini, Pak, Umar ini kan terkenal sosok yang tegas. Lalu apakah di rumah tangga ia juga menjadi sosok yang tegas dan keras, atau beliau adalah sosok orang yang romantis? Kan muncul pertanyaan begitu. Kadang kita kebalikannya, Pak. Di luar itu kita romantis banget kan, di dalam rumah kita otoriter. Umar begitu nggak kira-kira? Perlu kita ketahui bersama, ternyata dari 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, yang saat meninggal total istrinya 4, itu cuma 1. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sisanya berapa? Sisanya lebih dari 4 totalnya. Jadi 4 itu paling sedikit, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar itu kalau saya buka sejarah 9 total istri yang pernah beliau nikahi. Sebagian meninggal, sebagian beliau tinggalkan saat hijrah, dan lain-lain lah pokoknya. Artinya, kalau saya boleh ambil semacam kesimpulan bebas bahwa ternyata di balik sosok Umar bin Khattab yang begitu keras, beliau cukup untuk memberikan kenyamanan pada istri-istrinya. Jadi beliau ini sosok yang luar biasa, kesempurnaan akhlak, tahu bagaimana menempatkan kekerasan, tahu bagaimana menempatkan ketegasan, dan tahu bagaimana dan di mana menempatkan kelembutan. Ini yang perlu belajar banyak kita, Pak. Perlu dilatih bagaimana bisa lembut pada posisinya, pada tempatnya, dan bagaimana bisa tegas dan keras pada tempat yang juga sesungguhnya. Karena Umar punya prinsip, di luar jadilah seperti singa, tapi di dalam rumahmu kamu bisa bermain-main seperti anak-anak bersama istrimu. Dan ini lagi-lagi masalah kesempurnaan jiwa gitu, Pak ya. Jadi memang tegasnya itu penuh manfaat, kelembutannya juga penuh manfaat. Ini satu sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok yang kedua, Umar yang kedua yang kita bahas pada malam hari ini
adalah cicit beliau, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar kan punya anak Asim. Asim punya anak Laila. Laila dinikahi oleh Abdul Aziz. Dari pernikahan antara Laila dengan Abdul Aziz lahirlah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Marwan punya anak, diantaranya 2 orang, satu Abdul Malik, satu lagi Abdul Aziz. Yang dari Abdul Malik nanti adalah khalifah, yang dari Abdul Aziz ini gubernur Mesir selama 20 tahun, Pak. Jadi bapaknya Umar bin Abdul Aziz ini gubernur Mesir selama 20 tahun. Yang mau saya ambil pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz bukan proses yang selama ini kita kenal kan. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok khalifah yang adil, gitu Pak ya. Bahkan kalau ada khalifah yang kelima, ahli sejarah sebagian mengatakan dari Ali itu Umar bin Abdul Aziz saking adilnya beliau. Tetapi bukan itu yang saya ingin garis bawahi. Yang ingin saya ambil pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz adalah bagaimana kehidupan beliau berubah 180 derajat dari saat sebelum beliau menjadi khalifah dengan saat beliau sudah menjadi khalifah. Beliau sebelum menjadi khalifah itu belajar di Madinah. Uang jajannya berapa, Pak? 40.000 dinar. Itu sekitar 140 miliar. Kalau kursnya 500.000 per gram. Uang jajan tuh, Pak. Per bulan itu ya banyak lah. Saya kurang tahu berapa. Yang jelas per tahun kurang lebih 140 miliar dengan kurs kurang lebih 500.000. Artinya kalau hari ini kurs 1 gramnya 1 juta, berarti 280 miliar uang jajannya. Bisa kita bayangkan betapa glamornya kehidupan beliau. Bahkan parfumnya yang terkenal sampai hari ini itu ada merek namanya Ambar. Itu luar biasa. Harga per botolnya belasan dinar. 1 dinar hari ini kurang lebih 4 juta. 10 dinar aja udah 100 juta tuh. 10 dinar udah 40 juta. Ada harga parfum tuh, Pak. Kita parfum yang 5 ribuan kan, 10 ribu dapat sebotol. Ini harga parfumnya Umar bin Abdul Aziz. Belum lagi pakaiannya, belum lagi bejana-bejana perhiasan istrinya, belum lagi kuda kendaraannya. Luar biasa. Beliau hidup dalam keglamoran. Bagaimana enggak anak gubernur, Pak? Gubernur Mesir selama 20 tahun, coba. Beliau enggak nakal, cuman hidupnya penuh kemewahan saat itu. Ini bisa nanti dilihat dalam kitab Islahul Mal Ibnu Abi Dunya atau Sairul Alam An-Nubala saat membahas Umar bin Abdul Aziz. Jadi menariknya dalam 29 bulan atau 2 tahun lebih sedikit, hampir 2 tahun setengah, itu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Umar bin Abdul Aziz berubah drastis dari yang penuh dengan peperangan, penuh dengan pertikaian, penuh dengan perselisihan menjadi sebuah negara dan negeri yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Hanya butuh waktu 2 tahun setengah periode, Pak, Presiden Indonesia. Beliau mampu itu. Beliau mampu merubah kerajaan Bani Umayyah. Penuh hutang juga saat itu, rusuh di mana-mana, pemberontakan di mana-mana, ketimpangan antara pejabat dan rakyat juga sangat terlihat. Menjadi negeri yang sangat berkah, bahkan mustahik zakat sampai tidak ada. Bukan karena nggak ada orang yang zakat, tapi karena memang nggak ada orang miskin gitu. Kan yang kita kenal selama ini Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Tapi bagaimana Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau menjadi khalifah jarang terbahas. Nah, apa caranya kira-kira? Salah satu caranya ternyata sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah, kalau ada pejabat ketemu ke pejabat, itu obrolannya seputar rumah. Di mana rumahmu sekarang? Udah beli di mana? Rumah di mana lagi? Udah nambah kebun berapa hektar? Apa yang kau tinggikan sekarang? Bangunan yang mana? Kendaraanmu sekarang apa?
Istrimu sudah kau hias seperti apa? Perawatannya berapa per bulan? Seputar itu saja. Tetapi saat Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah, beliau merubah diskusi dan obrolan dari kalangan elit negara saat itu dengan obrolan-obrolan seperti bagaimana malammu, berapa jam kau bangun untuk tahajud, bagaimana hartamu, sudahkah kau zakatkan, bagaimana puasa sunnahmu, bagaimana keadaan imanmu, masihkah istiqomah atau sudah mulai kendor. Itu obrolan ketika masuk kantor, Pak. Luar biasa kan? Dan itu menjadi tradisi negara. Maka nggak butuh waktu lama untuk menjadikan negara itu makmur. Karena ketimpangan harta saat sebelum Umar bin Abdul Aziz pada masa dinasti Umayyah memimpin itu sangat luar biasa terlihat. Yang miskin sangat miskin, yang kaya sangat kaya. Ya mirip-mirip negara Zimbabwe lah, Pak. Ada negara di sana jauh itu. Selama Covid justru yang naik hartanya banyak adalah kalangan elit gitu. Beda dengan ini. Karena beliau ngikut kakek buyutnya. Kakek buyutnya Umar bin Abdul Aziz ya Umar bin Khattab. Karena ibunya Umar bin Abdul Aziz Laila. Laila punya ayah namanya Asim. Asim punya ayah namanya Umar. Jadi ini cicit. Umar bin Khattab itu kakek buyutnya Umar bin Abdul Aziz. Saat itu Ikhwanifidin arsadukumullah, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai seorang khalifah di usia beliau 35 tahun. Jadi beliau diamani khalifah itu 35 tahun setelah wasiat dari siapa? Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi Sulaiman bin Abdul Malik ini berarti sepupunya berarti ya. Marwan punya anak, satu Abdul Malik, satu Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak Umar, Abdul Malik punya anak siapa tadi? Abdul Aziz punya anak, saya lupa nih. Sulaiman. Sulaiman berarti hubungannya dengan Umar adalah sepupuan karena Sulaiman anak omnya. Ternyata wasiat dari Sulaiman adalah mengangkat Umar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Dan kita tahu ternyata Umar bin Abdul Aziz juga menikahi sepupunya, Pak. Menikahi anaknya Abdul Malik. Jadi memang ini menunjukkan bukti bahwa ternyata sepupu bukan mahram, boleh dinikahi secara syariat. Kawan fillah asadukumullah. Jadi ketika beliau usia 35 tahun, beliau menjabat sebagai seorang khalifah, beliau merasa beban begitu berat. Sehingga tidak butuh waktu lama, beberapa hari setelah beliau menjadi khalifah, beliau jual seluruh harta yang ia miliki, pakaian, kendaraan, perhiasan, bahkan milik istrinya. Lalu seluruh hartanya dimasukkan ke Baitul Mal yang menjadi pusat keuangan negara saat itu. Karena beliau berpikir, bagaimana saya bisa menyantuni orang miskin, bagaimana saya bisa mengambil kebijakan yang cocok untuk orang miskin, sedangkan saya nggak pernah merasakan kelaparan. Uang jajannya 280 miliar per tahun. Maka beliau menanggalkan itu semua. Beliau hidup dengan penuh kezuhudan, walaupun beliau mampu mengambil harta itu. Beliau hidup dengan apa adanya di rumah yang sangat sederhana. Sampai-sampai para sahabatnya saat itu bertanya-tanya, apa sih titik balik perubahan hidup dari Umar bin Abdul Aziz? Masing-masing kita juga kalau boleh diceritakan, saya yakin punya titik balik hijrahnya karena peristiwa apa. Ada yang pernah cerita ke saya karena dengar ceramah dari Ustadz Khalid di usia 40 tahun, itu seperti apa akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cerita ke saya karena itikaf di masjid ini, dengar ceramah di masjid ini, akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Masing-masing kita punya cerita yang berbeda-beda. Orang-orang akhirnya bertanya-tanya, kira-kira apa yang membuat Umar bin Abdul Aziz itu sampai berputar
180 derajat dari kehidupannya sebelum menjadi khalifah. Ternyata beliau bercerita, beliau itu pernah suatu ketika mendolimi seorang pemuda. Kemudian ketika beliau dolimi pemuda itu, lalu pemuda itu mengatakan, wahai Umar, sungguh hari ini aku tidak bisa membalas perbuatanmu, tetapi ingat, suatu malam di mana esok harinya adalah kiamat. Itu kata-kata itu senantiasa menghantui pikiran Umar bin Abdul Aziz, sehingga saat itu pula lah beliau menanggalkan semua harta kekayaan yang dia miliki, diberikan ke Baitul Mal, kemudian beliau hidup dengan segala kesederhanaan. Insyaallah. Ehwanifidin arsadukumullah. Jadi memang kalau kita mau menjadi pemimpin, di mana dulu kita pernah miskin, setidaknya kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu dekat dengan rakyat, Pak. Hari ini misalnya kalau mau buat kebijakan-kebijakan BPJS seperti apa ya, kita lihat hari ini banyak sekali, bahkan kawan-kawan kita yang begitu sulitnya mendapatkan layanan kesehatan karena BPJS misalnya, ditolak di sini, ditolak di sana. Ketika bilang saya umum Pak, langsung dapat kamar, gitu kan? Kenapa? Karena memang hari ini masalah juga ketika rumah sakit berhubungan dengan BPJS negara ini. Rumah sakit merasa banyak dirugikan, bisa seperti itu. Kenapa kebijakan ini tidak bisa sinkron dengan rakyat? Karena mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil mereka tidak pernah merasakan. Umar bin Abdul Aziz sengaja memiskinkan dirinya agar kebijakannya selaras dengan apa yang diinginkan oleh rakyat yang kecil. Ehwanifidin asadukumullah. Nah, inilah Umar bin Abdul Aziz yang selama 29 bulan masa jabatannya beliau mampu merubah dinasti Umayyah yang penuh dengan kerusuhan menjadi sebuah negara yang luar biasa adil dan makmur. Lalu ehwani arsadukumullah, ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik dari dua sosok ini, Pak ya. Yang pertama, dan ini semuanya adalah masalah kepemimpinan. Karena wallahu alam, saya nggak tahu apakah nanti Allah takdirkan kita menjadi pemimpin atau tidak. Tapi setidaknya ketika kita menjadi pemimpin, maka banyaklah contoh para ahli sejarah yang sudah membuktikan keimanannya, yang sudah membuktikan keadilannya, agar kepemimpinan yang ada di atas pundak kita betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan justru kepemimpinan yang mendatangkan kedoliman-kedoliman yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan jam berapa? Berapa menit? 2 menit. Ya, saya cukupkan. Mudah-mudahan dari kisah pelajaran Umar bin Abdul Aziz dan Umar bin Khattab banyak pelajaran yang bisa kita petik, banyak ibroh yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah bisa masuk ke dalam materi rutin kita, yaitu serial kajian tadabbur bacaan sholat atau tadabbur kisah Qur'ani. Karena terkadang sesuatu yang kita baca tanpa kita hayati makna yang terkandung di dalamnya itu kosong. Tetapi kalau kita paham maknanya, apa maksudnya, mudah-mudahan itu semakin meningkatkan kualitas sholat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga terkadang kisah demikian. Ada kisah-kisah yang sering kita dengar, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, dan kisah orang soleh yang sering kita dengar, tetapi berlalu begitu saja tanpa bisa mengambil pelajaran yang ada dalam kisah tersebut. Mudah-mudahan dalam kajian-kajian berikutnya Allah mudahkan kita untuk bisa sama-sama mengambil pelajaran dari setiap ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Atau mungkin ada pertanyaan? Masuk. Oh baik. Saya cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.